Miss Alia Rohali representing the Emerald of Southeast Asia. Mbak Alia. Halo Zizi. Mbak, apa kabar? Baik, sehat-sehat ya Zizi? Alhamdulillah sehat. Mbak Alia gimana? Alhamdulillah sejauh ini semuanya sehat-sehat di rumah juga. Mbak Alia masih ke kantor apa kerja dari rumah nih Mbak? Aku mostly sih di rumah sejak kemarin PSBB yang awal itu sampai sekarang, tapi udah mulai nih sejak PSBB transisi, aku udah mulai boleh keluar rumah sama suamiku, jadi mulai siaran lagi, terus ke kantor di Depok. Tapi kan kalau pekerjaanku sebagai notaris ya sangat bisa lah untuk banyak work from home ya. Jadi pada saat ketemu klien tuh juga lewat Zoom terus, tapi pas tanda tangan aja memang kita harus bertemu gitu. Jadi ya aku juga menjaga staff di kantor sih biar nggak terlalu sering keluar rumah juga gitu loh sih. Oke. Mbak Alia siaran di mana Mbak sekarang? Berapa kali? Aku siaran di RRI, di Pro 3 RRI itu udah beberapa tahun terakhir sih, setiap Senin sampai Kamis saja. Program yaitu apa sebagai tuh? Kenapa? Program apa tuh di RRI? Ya macam-macam sih, pokoknya memang update hal-hal terkini aja gitu ya, politik juga ya, ekonomi semua gitu. Jadi bawain acara pagi jam 7 sampai jam 9. Ya lumayan sih, maksudnya jadi tetap nambah-nambah wawasan aku juga gitu. Terus kan kita juga bisa interaksi dengan RRI, kan jangkauannya kan sangat luas ya Zi, itu jadi bener-bener yang dari ujung mana kadang-kadang aku tuh bisa interaksi sama pendengar yang emang cuma denger radio gitu loh Zi, sambil bertani gitu. Jadi amazing deh, maksudnya di yang pulau terluar dan sebagainya itu mereka juga dengerin kita setiap hari gitu. Jadi aku sih happy banget, maksudnya kalau buat aku ini juga sebagai salah satu cara untuk ya namanya jiwa ya kan ya, sebagai presenter gitu, cuap-cuap gitu ya. Ini buat aku tuh juga kebahagiaan tersendiri lah, bisa walaupun nggak rutin, maksudnya cuma seminggu 2 kali, tapi seneng gitu bisa tetap mengaktualisasikan diri di bidang itu. Tetap nggak bisa lepas dari dunia presenting ya Mbak ya? Allah, bagaimanapun. Iya, biar bagaimanapun. Iya loh, keren banget loh Mbak Alia. Tapi sekarang alokasi waktu udah lebih banyak ke notariatan. Iya sih, maksudnya itu udah ya my full time job lah sekarang gitu. Dan ya memang nggak bisa sih kalau nggak full time ya gitu. Maksudnya kan itu legalitas seseorang gitu, legalitas perusahaan gitu. Jadi emang benar-benar harus fokus gitu, nggak bisa di istilahnya tuh disambi. Ya, jadi ya memang full time-nya di situ. Tapi gimana Mbak, udah bertahun-tahun jalani profesi sebagai presenter, terus sekarang nggak bertolak belakang sih, cuma maksudnya ini kayak dua industri yang beda banget aja gitu. Oh iya, kalau awal-awal sih aku merasa sangat merindukan ya gitu. Kadang-kadang cuma perkara kena lampu syuting aja gitu tuh kayaknya dirindukan banget gitu. Iya, Kalau ngerti. aku kadang tuh pernah kalau lagi malam-malam gitu terus lewat suatu daerah lagi ada syuting gitu ya dengan lampu-lampu yang lampu syuting itu lazim gitu tuh kayak gede. Begitu gitu, kok rindu sekali gitu ya. Jadi ya kekangenan itu ada gitu, being on the stage dan sebagainya. Nah makanya sih walau bagaimanapun sesekali kan aku masih MC, terus suami juga kasih izin buat waktu itu beberapa kali main film gitu. Jadi kalau buat aku sih lebih cuma untuk ngobatin kangen aja sih gitu. Kalau syuting-syuting seperti itu. Ya awalnya adaptasinya sih juga nggak gampang ya, karena kan ini dua pekerjaan yang berbeda, dalam arti waktu awal aku jadi notaris tuh juga kayaknya kepala tuh kayak migren gitu ya, tidur tuh mikir udah bener nggak ya ini gue buat segala sesuatu gitu, karena kan kaitannya tuh sama ya legalitas seseorang gitu ya, takut salah gitu, namanya juga semua kan pasti ada first time for everything lah gitu. Terus lama-lama ya udah jalanin aja semua, akhirnya ya gitu, I can do this job gitu maksudnya. Gitu. Dan akhirnya sekarang udah lebih nyaman di kenotariatan atau tetap prefer jadi presenter Mbak?
seneng sih dua-duanya sih Zi. Senang ya? Dua-duanya sih gitu karena memang hukum itu buat aku juga passion ya gitu. Maksudnya dari kecil tuh aku juga punya cita-cita jadi sarjana hukum. Aku seneng banget belajar hukum tuh aku seneng banget gitu. Maksudnya aku sangat menikmati. Makanya aku juga ngambil kuliah lagi, ngambil magister hukum, terus ngambil lagi magister penotariatan gitu ya. Because I love studying it gitu loh. Aku seneng belajar hukum tuh buat aku apa ya, interesting aja gitu dan bikin happy. Jadi seneng sih ngelakuin dua-duanya karena dua-duanya memang cita-cita aku lah bisa dibilang gitu. Dari kecil juga dulu aku cita-cita jadi bintang film kalau waktu itu. Udah kesampaian dong itu. Iya, jadi bintang film, jadi sarjana hukum, ikut Miss Universe, ya nggak sih Zi? Itu tuh juga salah satu my dream loh. Serius? Ih, serius banget. Jadi makanya bener-bener yang namanya mimpi itu ya, kita orang tuh harus menghayal lah pokoknya, harus punya khayalan, harus punya mimpi, karena somehow itu nanti yang akan membawa kita menuju ke sana gitu mungkin ya, secara alam bawah sadar gitu ya. Tapi aku alamin sendiri gitu, jadi asli dulu tuh kan suka disiarin ya di TV, kalau dulu kan nggak live lah kayak sekarang tuh pemilihan Miss Universe. Jadi aku ingat banget waktu itu kayaknya Miss Universe tahun 88 deh. Jadi waktu itu tuh yang menang. Aku belum lahir. Belum lah pasti. Kamu lahir tahun berapa sih? 90-an ya? 9, oh my god. Jadi ini Miss Universe tahun 88, jadi disiar tunda gitu. Disiar tunda di RCTI. Pokoknya pemenangnya tuh Lupita Jones dari Meksiko. Lupita Jones tahu banget, ya. Ya, Lupita Jones. Terus yang pemenang keduanya itu dari Netherlands. Aku inget banget deh. Terus pernah juga disiarin yang pemenangnya itu Miss Namibia. Itu tuh gue tuh yang kayak punya hayalan gitu loh untuk being one of the contestant ya. Sampai kalau sebelum tidur tuh suka ngayal-ngayal. Ntar dikasih pertanyaan kayak Lupita Jones, terus jawaban aku apa gitu. Banget. Terus. Ya, bener deh, itu tuh asli. Dan aku tuh kalau ngayal tuh detail banget gitu loh Zi. Jadi asli ceritanya pertanyaannya apa gitu ya, dijawab, latihan jawab. Pertanyaannya apa, terus aku jawabnya apa, terus kalau kayaknya nggak bisa deh jawabannya, kurang bagus. Ntar ubah lagi hayalannya gitu. Iya, lucu banget. Itu umur berapa tuh Mbak? Kenapa? Mbak Alia umur berapa tuh berarti waktu itu? 88 itu kan berarti umurku 13 tahun ya, 13-14 tahun yang lalu. 13 tahun. Iya. Bener gak sih tuh? Pokoknya gue lahir 75 lah, coba hitung deh, gitu di Jerman. Ya pokoknya masih ya SMP lah gitu ya. Nah, udah, terus ternyata akhirnya bisa kesampaian kan, berarti ya somehow, makanya pas begitu aku menang Putri Indonesia, dan bahwa dikasih tahu akan ikut pemilihan Indonesia, aku tuh kayak yang, bener gak sih, gitu. Mbak Alia tahu waktu pas dulu tahun 96 ikut Putri Indonesia, itu adalah jalan menuju Miss Universe gitu. Tapi nggak ke situ sih arahnya. Aku bukan karena mau ikut Miss Universe terus ikut pemilihan Putri Indonesia, enggak. Jadi karena waktu itu kan aku 94 kan udah jadi Noni Jakarta tuh. Ikut pemilihan Noni Jakarta ya. Terus di tingkat Jakarta Barat itu aku jadi nonenya. Terus baru di tingkat DKI aku harapan 1 waktu itu. Nah ya udah, itu tahun 94. Makin lewat. Tahun 94. Nah, terus kayak merasakan banyak benefitnya aja gitu dari kepemilihan seperti itu gitu loh Zi. Nah, kayaknya pengen yang lebih lagi. Ya karena kan itu umurnya anak labil gitu kayaknya ya, 18 tahun gitu. Jadi kayak dapat baru, terus wawasan yang baru, pengalaman baru gitu. Dan itu somehow juga apa ya, kayak membentuk kepribadian kita lah gitu loh, shaping your personality gitu. Jadi kayak lebih percaya diri. Maksudnya walaupun waktu itu aku menang jadi Noni Jakarta, bukan berarti aku tuh yang udah bener-bener jadi gitu, yang enggak lah gitu kan. Jadi dengan perjalanan menjalankan tugas sebagai Noni Jakarta ya justru di situ gitu loh dapat banyaknya. Sampai waktu tahun 95 udah selesai jadi Noni tuh udah yang lebih percaya diri, udah lebih bisa mantep lagi, public speaking dan sebagainya gitu ya. Nah aku pengen nih dapat apa lagi ya yang lebih gitu pengalamannya, pengen naik tingkat lah. Nah kebetulan tuh Sena sama Indira tuh juga Noni Jakarta Barat di. Oh oke. Ya dan mereka berdua kan juga
anak Trisakti itu ya, aku kan S1-nya di Trisakti. Nah jadi kayak Satu alma mater semua ya nih kuliahnya. Keren banget. Mereka kan ekonomi. Nah cuma kita satu alma mater None Jakarta Barat. Jadi kita bertiga tuh None Jakarta Barat gitu. Nah ya udah, jadi agak-agak terinspirasi oleh prestasi mereka berdua juga gitu, karena kan waktu lagi pemilihan None Jakarta Barat tuh ada Vena gitu kan sebagai alumni ya, sebagai None Jakarta Barat, terus waktu itu juga udah jadi Putri Indonesia ya kan, jadi kayaknya gila oke banget ya gitu dia gitu, jadi terinspirasi untuk juga ikut pemilihan putri. Ya udah, terus tahun 96 aku ngeliat ada pengumumannya. Kalau dulu kan belum ada istilahnya, belum ada gadget dan sebagainya ya. Jadi pengumumannya tuh ditempel di mading kampus gitu. Ikutin pemilihan Putri Indonesia 96 gitu. Wah, gue langsung catat. Daftar. Berarti dulu tuh ini ya, kayak talent scouting gitu ya Putri Indonesia ya, ke kampus-kampus mungkin. Iya, naro-naro poster lah gitu. Oke. Terus? Ya udah, ya ikut aja pemilihan Putri Indonesia tahun 96, terus ya udah terus ikut seleksinya dan sebagainya, ya udah jadilah salah satu finalis gitu. Berarti zaman dulu banyak dong Mbak anak Trisakti yang daftar Putri Indonesia juga. Teman-teman tahu nggak? Banyak, jadi tuh memang kayaknya dulu yang banyak ikut pemilihan-pemilihan gitu anak Trisakti deh. Kayaknya banyak gitu. Masih jarang tuh kayaknya tuh anak UI gitu ikut None atau yang kampus-kampus lain gitu. Jadi anak Trisakti itu emang banyak tuh dulu ikut putri-putrian seperti itu. Terus ya udah, terus saya ngikutin proses seleksi aja gitu. Terus menurut Mbak Alia zaman dulu itu yang bikin Mbak Alia lolos jadi finalis sampai akhirnya bisa menang tuh apa Mbak? Waduh, kalau itu sih pada zaman itu ya, mungkin beda-beda kali ya tiap tahun, cuma pas tahun 96. Ya pasti beda-beda lah. Tapi mungkin sih aku udah punya modal sebagai None Jakarta juga gitu. Jadi itu juga reference yang buat para dewan juri kayaknya pantas lah buat jadi finalis gitu. Apalagi kan dulu dari DKI kan ada 5 ya kalau nggak salah ya. Belum 1000 belum tuh. Belum ya, oh iya. Aku DKI itu soalnya Mbak. Oh, kamu DKI 6 ya? Aku DKI, lupa DKI berapa, tapi pokoknya 5 orang kan. Jadi aku merasa, wah chance tuh kayaknya lumayan lah dong gitu ya kan. Gitu udah pernah jadi None Jakarta gitu, harapannya itu lebih besar gitu. Terus apa ya, aku tuh waktu di pemilihan putri itu finalis termasuk yang paling pendek juga loh Zi, as always ya gitu. Aku kan berada di kalian semua kan paling mini dong, you know kan. Semua kalau ada pertemuan dress code-nya teplek, nggak boleh pakai hak tinggi pokoknya. Semua aku pakai teplek. Ya ini emang selalu ya. Jadi ini buat yang nonton nanti, tiap kita mau reuni, mau acara apapun selalu Mbak Alia nomor 1 request tidak pakai high heels. Kita nggak berani ngomong apa-apa Mbak, jadi pasti kita manut aja, oke. Aku tahu ya, karena aku kuatkan jadi teplek dress code-nya gitu. Karena kalian tuh udah tinggi-tinggi banget semua ya, even nggak pakai high heels aja tuh udah tinggi gitu. Aku juga udah tetap kalah tinggi juga gitu. Jadi jadi aku tuh termasuk juga yang paling pendek sih waktu itu. Bener-bener kayak kakakku aja ngeliatnya pas, jadi kan ada kayak malam kebudayaan gitulah ya. Nah itu keluarga-keluarga boleh nonton, boleh datang. Yang ini gitu. unjuk bakat bukan? Mau unjuk bakat sih, nggak juga. Kayaknya ini nggak ada deh unjuk bakatnya zaman dulu ya. Nah terus udah gitu kakakku tuh sampai gini, sih lu nggak mungkin menang kata dia gitu. Ya lu pendek banget kata dia. Jadi tuh bener-bener kayaknya aku nomor 2 terpendek deh, itu tinggi-tinggi juga sih. Pokoknya I was one of the shorters gitu loh. Jadi waktu itu tuh yang juga termasuk nggak terlalu tinggi tuh ada aku yang menang ya, terus ada Airin yang wali kota Tangsel sekarang, itu tuh zaman aku juga tuh. Oh gitu. Iya, Airin tuh hampir segue lah gitu tingginya. Terus ada beberapa lagi juga yang nggak terlalu tinggi. Nah yang lain tuh bener-bener julang semua gitu. Jadi dari segi tinggi badan tuh kayaknya memang kayak nggak ada harapan gitu ya. Cuma nggak tahu kenapa sih waktu itu aku tuh
ya berusaha percaya diri aja gitu. Karena dulu tuh prinsipku pokoknya ikut pemilihan putri ini pokoknya either harus menang atau mendingan nggak usah sama sekali gitu loh. Karena kan kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan 3 orang ini kan memang kayak spotlight-nya tuh hampir sama ya Zia gitu. Benar. Cuma kalau dulu itu kan ya cuma Putri Indonesianya aja gitu. Yang di istilahnya yang di highlight lah gitu. Memang cuma Putri Indonesianya aja dulu pasti yang akan kelihatan gitu ya. Ya udah, jadi prinsip aku gue harus jadi Putri Indonesianya gitu. Gue harus menang jadi si Putri Indonesia ini, tapi bukan berarti gue ambisi ya, dalam arti gue berusaha untuk itu dong gitu, dan berdoa lah pastinya. Ya udah, jadi persiapan diri sih bener-bener menurut aku sudah maksimal lah waktu itu, dan alhamdulillah gitu akhirnya ya menang jadi Putri Indonesia gitu. Keren banget, berarti itu membuktikan Mbak bahwa tinggi badan itu bukan satu-satunya ya. Dulu mungkin ya, kalau sekarang sih kayaknya sekarang loh, sampai sekarang loh. Frederica kan dia waktu pas ini juga banyak yang lebih tinggi dari dia, tapi dia top 10 Miss Universe. Iya sih. Ya boleh ya, harapan jadi buat yang nggak terlalu tinggi-tinggi ya. Dan ini bukan nggak, berarti soalnya udah terbukti dari tahun 96 sampai 2019 sih, berarti betul. Oh sebenarnya sih Cipra tuh kayaknya sama aku tuh sebenarnya mungkin nggak terlalu jauh tuh beda tingginya gitu. Cuma kan kalau kalian kan sekarang pakai hak tuh yang tinggi-tinggi depannya banget gitu ya, nah gue tuh nggak berani. Ya, yang platform itu kalau gue. Nah, jadi makanya gue nggak pernah terlalu kelihatan tinggi banget juga gitu at the end. Ya pokoknya harus semangat ya, jadi perhatian sih. Aku pokoknya dulu one of yang termungil gitu, tapi alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk jadi Putri Indonesia. Jadi kebayang dong lo gue di Miss Universe kayak apa. Gila, itu kayak bener-bener. Tapi ini paling kelihatan dong Mbak. Paling apa? kelihatan dong. Paling apa? Paling kelihatan. Ya paling kelihatan mungilnya. karena dulu kan juga belum terlalu musim tuh sepatu platform gitu. Jadi ya semuanya pakai hak tinggi yang biasa aja gitu loh, high heels yang biasa gitu. Seingat aku tuh gitu deh kayaknya. Ya itu 96 ya, kayak udah berapa puluh tahun yang lalu gitu. 25 tahun Mbak. 25 tahun ya? Yes. Gila, betul. Tapi emang iya Mbak, sepatu platform itu aja waktu zaman aku di Miss Universe belum nggak pakai. Aku di Miss Universe pun masih pakai heels yang biasa, yang depannya tuh cuma gitu doang, nggak ada depannya gitu. Nah kalau sekarang kan bisa lebih bikin lagi lah gitu. Iya benar-benar. Tapi Mbak Alia masih ngikutin nggak Putri Indonesia sampai sekarang? Rutin tiap tahun? Ada masanya sih aku nggak terlalu ngikutin ya sih gitu. Terus pas sekarang kita juga udah ada grup gitu beberapa tahun terakhir gitu. Maksudnya aku sih pasti tahu siapa yang menang gitu. Cuma nggak terlalu terlibat banget. Kayak sampai sekarang juga nggak terlalu terlibat banget sih ya. Cuma kita memang saling update informasi aja di grup gitu kan. Perkembangannya apa gitu. Jadi ya senang aja sih kita sekarang punya grup putris itu gitu, karena bisa at least kenal. Kita kan juga dulu kan nggak terlalu banyak ngobrol dong sih, ya nggak sih? Iya benar, emang baru-baru ini aja ya. Tapi ya bagus ya, lah, jadi mengikatkan gitu Mbak. Ya benar, jadi tahu oh Zivana menang, dia gila ya, dia keren banget. Gue tuh kagum banget waktu kamu menang loh sih. Menurut aku tuh kamu oke banget dan pantas menang gitu ya. Berarti Mbak Alia masih ikutin ya Miss Universe 2009, zaman aku masih ikut. Aku ikutin banget, jadi aku inget banget dulu tuh kamu kalau nggak salah paling tinggi ya vote-nya tuh untuk yang online voting gitu ya, ya kan sih? Nah terus aku lihat, ih gila nih, ya kembali lagi ya, gila cakep banget gitu maksud gue, keren banget gitu dan bisa istilah itu mendapatkan attention gitu loh, karena di tahun, lo bayang nggak sih tahun 96 gitu ya, itu tuh baru pemilihan pertama voting dilakukan lewat internet tuh tahun 96, gue inget banget deh. Jadi ya secara kan ya pas Miss Universe zaman aku tuh baru pertama kalinya
ada voting secara online gitu ya. Mungkin baru ada internet dan sebagainya, gue lupa deh. Pokoknya itu pertama kali. Dan yang menang tuh Miss Filipina, roommate gue waktu itu. Jadi dari dulu tuh memang Filipina tuh udah, crowd-nya tuh emang udah luar biasa banget sih gitu ya kayaknya gitu ya, untuk pageant-pageantan gini. Jadi terus dia yang terpilih tuh jadi Miss favorit secara online. Nah makanya aku inget banget tuh dulu kamu 2009, aku juga ngikutin, kalau nggak salah aku ikut nge-vote juga deh. Kamu pokoknya kan yang tertinggi itu votingnya. Nah, makanya aku juga agak kaget waktu itu kamu nggak masuk gitu. Kok bisa gitu ya? Padahal udah keren banget gitu loh Zi kamu. Itu tuh salah Mbak Alia tahu nggak sih ceritanya yang zaman aku itu salah vote, jadi salah info. Jadi sebetulnya bukan di website Miss Universe, coba. Nyesek banget kan? Harusnya itu. Iya, jadi misalnya gini, ibaratnya kita bikin PPI nih, Putri Indonesia. Terus website official Putri Indonesia bikin sistem voting di website Putri Indonesia. Tapi ternyata yang dihitung itu di voting pada saat tayang di Indosiar. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi gitu. Bayangin, Mbak. Jadi percuma tuh yang udah ngevote dari beberapa hari sebelumnya gitu. Iya, Mbak. Coba bayangin betapa nyeseknya itu. Aku juga agak speechless sih waktu itu. Kenapa bisa kok informasinya nggak nyampe? Nggak ngerti, aku nggak ngerti. Kenapa bisa? Aku kalau mikirin lebih dalam lagi, aku bisa sakit hati sendiri dan nyesek. Jadi lebih baik aku let go aja gitu. Ya udahlah, mungkin emang bukan jalannya. Cuma maksudnya emang setelah zaman aku itu jadi heboh gitu. Kenapa pada mempertanyakan? Akhirnya kayak few years later akhirnya dimasukin. Jadi kategori yang most voted itu masuk ke top 15 gitu. Udah otomatis. Iya. Karena kekecewaan di zaman itu gitu. Tapi yang ibaratnya kayak gitulah miskomnya kayak gitu yang harusnya. Jadi yang vote yang diambil itu yang di ibaratnya yang di channelnya pada saat penayangan yang udah yang mereka bikin. Jadi kayak ada dua platform yang berbeda. Nah orang tuh nggak tahu yang mana gitu. Oke. Ya udahlah ya rezekinya mungkin ya. Benar. Back to Putri Indonesia 96 Mbak Alia. Jadi waktu Mbak Alia Putri Indonesia dengan Mbak Alia ngerasa Mbak Alia paling pendek, salah satu yang paling pendek saat itu, tapi tetap menang. Jadi Mbak Alia ngapain dong? What have you done selama karantina itu? Apa ya dulu ya? Ya pokoknya yang pertama sih pastinya mungkin beda ya Zi dengan zaman sekarang ya. Kalau aku juga membandingkan gitu, nggak se-advance sekarang lah pemilihan Putri Indonesia itu gitu loh, dalam arti lo lihat aja fotonya waktu gue tahun 96 itu bener-bener, jadi kita tuh yang tiap hari dikasih baju sponsor, jadi bener-bener kayak anak panti asuhan gitu sih. Kalau sekarang kan lo pasti pakai baju yang gimana caranya mantes-mantesin diri secakep mungkin lah ya masing-masing gitu. Kalau kita dulu enggak ada sponsor kaos misalkan, jadi tuh kita kelilingan tuh pakai kaos yang sama gitu ya, kaos polo warna-warni doang gitu warnanya, terus ada topinya, kita pakai topi. Pokoknya tiap hari tuh kita kaos tuh kostum tuh ya dari sponsor gitu. Jadi bener-bener semuanya tuh yang kayak anak sekolah karya wisata gitu loh sih. Oh, tapi dapetnya kaos semua, ada dress-dress gitu juga kan? Aduh, kayaknya seingat aku tuh enggak deh. Pokoknya tuh bener-bener kita tuh kayak diseragamin aja gitu loh bajunya gitu loh. Dress code-nya tuh kayak kadang-kadang ya udah atas putih, bawah hitam gitu misalkan gitu ya. Kalau pas lagi ikut pembekalan gitu. Jadi pokoknya nggak pernah ada yang bener-bener secara penampilan tuh menonjol banget sih kalau menurut aku gitu. Karena bener-bener diseragamin banget lah kalau zaman dulu gitu. Terus paling aku mempersiapkan dirinya ya mungkin standar aja sih sama seperti kalian gitu, maksudnya ya memperluas wawasan gitu, mengupdate informasi yang terkini gitu. Nah kebetulan aku dulu tuh juga udah les di Oki Modeling School, jadi udah dapat pelatihan lah dari Mbak Oki gitu ya, jalan di catwalk seperti apa gitu, udah tahu gitu teknik-tekniknya. Ya udah sih, kayaknya itu aja. Kita dulu tuh karantina juga kayak cuma
berapa hari sih, nggak lama gitu loh Zi. Kalian tuh kalau karantina berapa hari sih sekarang tuh Putri Indonesia? 10 hari. Kalau nggak salah 10 hari. Iyalah kurang lebih sih ya. Sama Terus ya. ya banyak lebih banyak kunjungan ke sponsor gitu deh pokoknya. Acara itu gitu. Tapi berarti sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya Mbak, lebih fair ya, fair tanda kutip ya, fair zaman Mbak Alia ya. Ibaratnya kan bajunya seragam nih kayak kita sekolah gitu kan, sekolah negeri kan bajunya sama semua gitu. Jadi penampilan tuh orang nggak bisa ngelihat dari fisik doang gitu. Jadi bener-bener harus inner beauty, harus knowledge-nya, ya kan, skill-nya yang keluar. Bener, dan mungkin ya pas karantina ya. Kalau karantina tuh kayak, aku juga ingat waktu itu kalau nggak salah 10 hari sih. Karantina sehari 2 hari tuh mungkin masih bisa jaim gitu. Tapi kalau udah 10 hari tuh kayaknya udah kayak bisa keluar asli-aslinya kelihatan lah gitu. Mungkin dari situ juga ya personality-nya dilihat gitu. Karena kan kita ada chaperone yang selalu nemenin kita kan gitu. Jadi bisa melihat ya personality yang sebenarnya tuh seperti apa, kedisiplinannya dan sebagainya gitu. Gitu sih. Zaman Mbak Alia waktu pas Putri Indonesia antar finalis gimana Mbak hubungannya? Baikkah atau udah mulai banget? Itu kayak ya kita tuh kayak bener anak lagi apa sih istilahnya study tour bareng gitu kayaknya ya. Jadi kayak nggak ada persaingan apapun gitu ya. Mungkin adalah 1-2 gitu ya yang mungkin punya ambisi banget ya. Aku juga punya ambisi gitu. Cuma maksudnya semua juga pasti pengen menang gitu. Maksudnya adalah 1-2 yang terlihat mungkin jadi terlalu serius lah gitu atau terlalu fokus gitu sampai lupa gitu berinteraksi dengan finalis lain kan kadang-kadang begitu ya gitu. Jadi tapi sih mostly sih kita yang happy main aja gitu loh selama karantina gitu. Hubungannya tuh deket banget. Jadi nggak terlalu terasa persaingannya sih gitu kalau menurut aku ya dulu gitu. Jadi masih jiwanya bersahabat ya pada saat itu ya. Jiwanya bersahabat gitu loh. Nggak ada yang drama. Zaman-zaman dulu tuh begitu deh Mbak, lebih friendly gitu antar sama finalis. Tapi waktu pas Mbak Alia udah menang jadi Putri Indonesia. Nah selama setahun menjabat itu banyak kan tugas-tugasnya, kegiatannya apa aja Mbak? Aku tuh tugas kan 4 tahun ya Zi. Iya maksudnya. Bener. Nah ini tuh Mbak Alia adalah putri fenomenal karena tugasnya lama banget. Nyanyi presiden Mbak. 5 tahun dikit Kenapa lagi. Sih? Iya, jadi aku tuh kan jadi Putri Indonesia tahun 96. Terus udah gitu baru ada pemilihan lagi tuh tahun 2000. Tapi sih memang yang benar-benar istilahnya full gitu ya, itu mungkin 1-2 tahun pertama aja sih gitu. Karena begitu udah kayaknya masuk tahun ketiga gitu ya, itu yang udah, ya aku juga udah sibuk di dunia entertainment gitu. Maksudnya aku udah main sinetron terus, dan kayaknya mungkin juga dari YPI-nya juga nggak ada obligasi yang gimana-gimana lah sama aku gitu. Maksudnya mereka juga memahami bahwa ya udah harus dilepas lah untuk bisa berkembang gitu kan sendiri. Tapi ya tetap aja gelar itu tuh nempelnya kan jadi lama gitu ya Zi. Maksudnya spotlight akunya gitu ya selama 4 tahun gitu. Dan jadi Putri Indonesia itu kan juga bukan sebuah gelar yang enteng untuk diemban gitu. Dalam arti ekspektasi orang itu kan juga tinggi ya sama kita gitu. Jadi paling kalau buat aku sih beratnya di situ aja gitu, memegang amanah gelar Putri Indonesia sendiri gitu. You know lah, kadang-kadang kita kalau misalkan kurang, Putri Indonesia kok gitu sih gitu. Nah gitu aja Putri Indonesia gitu. Karena kan kita udah yang ya istilahnya bukannya juga pencitraan gitu, enggak selama menjabat. Cuma kan begitu kita udah, ya misalkan lo deh setahun jadi Putri Indonesia kan pasti beda dengan tahun-tahun berikutnya kan gitu. Dalam arti mungkin akan lebih lepas lagi lah gitu, karena nggak ada gelar ataupun apa ya, yang mungkin YPI yang benar-benar lo harus jaga gitu lo nama dan marwahnya gitu. Nah, jadi beban gue tuh ya selama 4 tahun itu gitu loh untuk menjaga semua. Tapi ya happy sih, dalam arti sebenarnya kalau menurut aku sih 1 tahun
ya nggak cukup sih jadi Putri Indonesia gitu. Kalau emang bener-bener pengen maksimal tuh harusnya bisa lebih dari tahun itu ya, 4 tahun lah kayak gue. Jadi namanya tuh bener-bener kayak melekat banget gitu di kalau orang. Tapi iya sih, makanya presiden kan pemilihannya 5 tahun, Mbak. Mungkin dalam 5 tahun itu kan baru terlihat gitu loh kinerjanya, program-programnya mau kayak gimana gitu ya. Bisa dipertimbangkan tuh barangkali Indonesia 4 tahun sekali. Nah, dulu sih setahun itu ya aku mostly kebanyakan ya memang menjalankan tugas juga ya dengan YPI dan Mustika Ratu gitu, terus juga kerjasama dengan ya lembaga-lembaga lain gitu. Gue udah nggak terlalu ingat sih apa ya, itu kayak udah lama banget ya gitu kayaknya detail sih. Mbak Alia, tapi waktu itu mungkin Mbak Alia boleh ingetin lagi sih, karena nih aku yakin yang nonton, aku aja belum lahir apalagi yang nonton ya, kayaknya lebih muda-muda lagi dari aku gitu. Kenapa dulu pemilihannya 4 tahun yang Mbak Alia itu kenapa paling lama? Iya, jadi kan jadi aku tuh tahun kedua yang diberangkatin ke Miss Universe ya kan, karena Santi itu yang pertama yang benar-benar memang jadi peserta aktif ya gitu. Kalau Indira dan Vena itu kan memang bahkan Mbak Indira ceritanya tuh udah di sana tapi terus disuruh pulang sehingga nggak jadi ikut pemilihannya. Terus kalau Vena tuh cuma sebagai peninjau aktif lah dulu istilahnya itu seperti itu. Jadi sebenarnya tuh dari zaman Santi tuh udah pergi loh dia gitu, udah pergi. Nah, tapi pas zaman gue ini sih teori aku ya gitu, teori aku gitu. Jadi waktu aku berangkat, persis aku berangkat ke Las Vegas buat ikut pemilihan Putri Indonesia itu Ibu Tien Soeharto meninggal gitu. Nah, jadi dulu tuh sebenarnya kita sowannya itu untuk minta izin ikut ke Miss Universe tuh langsung ke Ibu Tien Soeharto gitu. Jadi gue inget banget setelah terpilih jadi Putri Indonesia terus langsung ke Cendana waktu itu aku untuk sowan ke Ibu Tien. Nah terus di sana sekaligus sama Chelsea Smith juga tuh waktu itu Miss Universe tahun 95 ke Cendana. Nah terus kalian ngomong iya nih mau ikut pemilihan Miss Universe gitu kata Bu Muriati kan ke Ibu Tien. Terus kata Bu Tien, oh iya semoga menang ya gitu. Pokoknya semoga bisa mendapatkan prestasi lah gitu kata Ibu Tien Soeharto. Jadi sebenarnya tuh kayaknya mungkin kayak waktu Santi gitu kan juga sowan ke Ibu Tien gitu. Jadi kayaknya mungkin yang agak ngejagain sampai nggak terus heboh tuh ya dengan keberadaan Ibu Tien Soeharto gitu kalau menurut gue ya. Karena pada saat aku berangkat itu ya Ibu Tien pas meninggal gitu. Jadi benar-benar yang akhirnya tuh jadi kayak digonjang-ganjingin lah gitu. Waktu itu yang awalnya mempermasalahkan itu Menteri Peranan Wanita waktu itu. Waktu tahun 95. Kenapa? Apa Mbak concern utamanya waktu itu? Ya memang sih, ya semua sih ada ininya ya, ada masanya juga lah. Masyarakat juga sebenarnya mungkin waktu itu belum terlalu siap juga gitu. Ada Putri Indonesia yang dikirim ke pemilihan Miss Universe, walaupun juga memang bukan yang pertama kali juga ya Ji, maksudnya sebelumnya kan juga udah pernah ada yang dikirim juga walaupun mungkin nggak ke ajang Miss Universe. Kayak dulu aku inget banget sih waktu aku kecil banget tuh juga heboh waktu TV DJ dikirim ke Miss World, itu juga pernah bikin heboh tuh aku masih SD inget banget. Dan sebelum-sebelumnya juga sepertinya ada histori seperti itu gitu. 3 kalau nggak salah. Ya bukan pokoknya aku masih SD deh, masih kecil banget. Tapi sih waktu itu concern-nya adalah bahwa ya memang keikutsertaan di pemilihan Miss Universe ini ya tidak sesuai dengan adat timur lah gitu. Jadi dulu kayaknya seingat aku tuh seperti itu. Jadi ya pro dan kontra lah gitu, which is aku juga bisa menerima lah gitu ya mereka yang kontra gitu. Aku juga senang dengan ada yang pro. Pokoknya waktu itu jadi heboh banget gitu sih, ya ampun. Bener-bener kayak nggak ada berita lain yang lebih penting gitu ya. Tuh bener-bener selama
lama banget loh itu menjadi pro dan kontra gitu loh. Kayaknya jadi perbincangan di semua koran, bukan cuma tabloid-tabloid gitu. Jadi benar-benar kayak koran Kompas, koran semua koran gitu, semua tokoh kayaknya juga berbicara gitu ya di acara-acara radio tuh juga jadi benar-benar jadi perbincangan, ada yang demo dan sebagainya gitu. Ya udah, sampai akhirnya terlalu heboh. Aku inget banget tuh akhirnya Pak Harto sendiri dulu yang kemudian turun tangan meredam semuanya, percaya nggak sih Presiden Soeharto sampai terus ngomong udah pokoknya nggak perlu ada heboh lagi soal pemilihan, pokoknya mulai sekarang nggak boleh ada lagi pemilihan putri-putrian gitu. Nah jadi karena itulah selama 4 tahun itu nggak ada lagi pemilihan Putri Indonesia, baru ada lagi tahun 2000 yang menang Bernika. Itu. Wow, itu berarti nama Mbak Alia, foto Mbak Alia beredar di semua surat kabar dong ya zaman itu? Aduh, beredar di semua surat kabar. Dan justru ketahuannya tuh ya, jadi gini, waktu aku pergi tuh juga nggak kayak seperti sekarang yang ada press conference gitu, bahwa Putri Indonesia akan ikut Miss Universe. Enggak, ya pergi-pergi aja gitu loh. Dan itu tuh baru ketahuannya adalah, juga kan berita kan nggak seperti sekarang yang secara online dengan sangat mudah diterima di sini ya. Dulu tuh bener-bener pergi ke Amerika tuh kayak jauh banget gitu loh Zi, ya ampun. Emang itu jauh dulu banget, aja gue pergi sendiri ya. Kenapa? Amerika emang jauh juga, zaman itu lagi, terus Miss Universe lagi kayaknya gong banget gitu. Maksudnya gini loh Zi, yang pergi ke sana tuh transit aja tuh gue inget masih yang sampai 5 kali gitu loh. Kalau sekarang kan mungkin udah cuma, jadi ini tuh yang ke Denpasar dulu, terus ke Biak, terus ke Honolulu, terus baru ke Los Angeles, terus baru gue ke Las Vegas. Ya nggak sih, lo tuh bener-bener yang kayak perjalanan jauh banget gitu loh dulu kayaknya ke Las Vegas. Udah mana gue pergi sendiri, nggak boleh ada yang nemenin, itu bawa koper 5-6 gede-gede banget gitu ya. Itu bener-bener deh, nggak ada yang nemenin, emang nggak boleh ada yang nemenin deh kalau nggak salah dulu tuh. Jadi gue tuh pergi sendiri, asli seorang diri gue, anak umur 20 tahun, ke Amerika ikut pemilihan Miss Universe, nggak ada yang nemenin gitu loh. Di perjalanan tuh bener-bener sendiri. Nah itulah untungnya juga orang tua gue tuh memang ya mengajarkan anaknya mandiri gitu ya. Jadi memang dari kecil tuh kita kadang juga suka dilepas gitu loh. Misalkan mama sama bapak pergi sendiri ke Singapura terus kita nyusul, misalkan nih anak kecil-kecil gitu ya. Atau sebelumnya itu juga pernah ikut kayak short course F gitu, Erika juga gitu. Misalnya walaupun ikut tour tapi nggak sama orang tua gitu. Jadi memang udah agak terlatih sih gitu. Ya udah, terus dan berita tuh juga nggak yang langsung sampai gitulah. Nah makanya jadi awalnya terus muncullah foto gue pakai baju swimsuit ya, gue inget banget. Pertama kali muncul tuh di Kompas deh, kalau nggak salah ya di Kompas pakai swimsuit tapi dihitemin semua gambarnya. Hah? Jadi headline nggak? Belum nih, ini baru pertama kali gitu ya, baru pertama kali ketahuan. Jadi pas lagi aku di Las Vegas, itu juga udah bener-bener hampir yang mau istilahnya tuh pagelarannya lah gitu. Jadi kayak udah 2 mingguan di situ gitu loh Zi. Sementara kan 3 minggu ya karantinanya gitu. Jadi pas udah 2 minggu di situ kan kayak dikasih kesempatan nih buat wartawan-wartawan yang mau wawancarain kontestan Miss Universe siapa gitu. Nah, terus akhirnya adalah nih wartawan Indonesia yang mungkin denger nih ada Putri Indonesia ikut pemilihan Miss Universe gitu. Nah terus mau tiba-tiba, Alia, Miss Indonesia, kamu ada yang mau interview ya gitu. Siapa yang mau interview gue gitu. Ternyata wartawan Indonesia yang emang ditugaskan di sana gitu. Nah kalau gue sih seneng-seneng aja karena udah kayak, dan nggak kayak sekarang ya Zi, yang komunikasi sama orang di Indonesia tuh juga gampang tuh, yang nggak juga, nggak kayak sekarang gitu, bisa video call apalah segala macam. Jadi kayak yang udah kangen banget gitu emang ketemu orang Indonesia, pengen ngomong Indonesia gitu. Jadi aku tuh yang seneng banget gitu bisa ada mas wartawan ini datang terus ngobrol-ngobrol gitu. Nah, katanya tapi nggak lama kemudian tuh terus mulai ada tuh beritanya gitu. Sebenarnya sih beritanya juga bukan ngeberitain sesuatu yang heboh ya, cuma ya bahwa nih ada Putri Indonesia ikut nih pemilihan Miss Universe gitu. Jadi kalau nggak salah waktu itu dia motretnya pas lagi preliminary ya Zia, jadi belum yang malam finalnya tuh gue inget banget. Kan kita udah pakai baju lengkap kan gitu, run terus semua. Terus difoto lah tuh gue dengan si swimsuit itu, tapi
yang diitemin semua badan gue. Terus ada di majalah Kompas, walaupun belum jadi headline, masih di halaman nama dan peristiwa lah kalau nggak salah tuh ya. Tapi ya beritanya juga berita biasa aja gitu, bahwa oh nih Putri Indonesia 96 Alero Ali mewakili ikut di Las Vegas bla bla bla. Nah, terus baru kali orang terus baca berita itu nggak lama, terus jadi heboh lah pas aku masih ada di sana gitu. Itu bener-bener yang apa ya udah nggak ada siapa-siapa. Itu berat banget sih masa-masa itu tuh menurut aku, sampai kayak ada penyesalan, ngapain sih dulu gue ikut di Indonesia, terus gue ikut di Universe, terus gue jadi kayak sekarang diomongin sama semua orang, yang namanya juga anak 20 tahun sih, di Las Vegas sendiri kayaknya, dan semua orang tuh kayak ngomongin gue gitu ya. Itu bener-bener aku tuh down bangetnya tuh di situ. Jadi banyak ngobrolnya itu justru sama chaperon aku sih waktu itu, yang bener-bener kayak ya menenangkan lah gitu. Gitu. Tapi apakah dengan Mbak Alia masuk koran itu terus akhirnya Mbak Alia jadi apa ya, maksudnya disuruh pulang dari sana, enggak kan? Apa yang terjadi istilahnya? Enggak sih. Kalau disuruh pulang sih enggak, cuma ya di sini kayak udah heboh aja gitu loh. Maksudnya terus kan nggak lama kakakku dateng gitu ya, terus baru kayak Bu Kusuma Dewi dateng gitu, Mas Tantowi, Mbak Bu Putri, pokoknya udah mulai pada berdatangan tuh gitu pas udah akhir-akhir. Nah itu aku udah kayak ngerasa lebih tenang gitu ya, dan juga tahu kabarnya itu dari mereka gitu. Ini udah heboh banget lah gitu pokoknya di Jakarta. Aduh kayaknya nggak mungkin banget deh ini orang Indonesia ini bisa menang gitu ya, atau masuk ke 15 besar atau 10 besar gitu, kayak nggak mungkin banget deh.